apakah Kominfo melihat bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya kerjasama dengan Barreskrim dan juga penyelenggara itu sudah efektif, sedangkan masih banyak sekali konten yang akhirnya berakhir dengan persekusi dan sebagainya. Itu, dan satu lagi sosialisasinya lewat mana saja Pak, dan untuk Pak Nukman dan Pak Nukman, kita lihat bahwa kesimpulannya di sini kan kembali ke masyarakatnya begitu ya. Mereka belum bisa mengonfirmasi dengan benar atau belum bisa minta bayar dengan benar. Nah sebenarnya etika bermedsos itu seperti apa sih Pak, khususnya untuk kaum milenial? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amhar, penggiat media sosial. Saya coba bertanya sederhana dan sekaligus menanggapi. Pertama kepada Pak Menteri. Pak Menteri, tentang draft yang telah dibuat fatwa MUI ini tentang media sosial ini, draft itu yang membuat siapa? Apakah dari kementerian atau memang melibatkan dari organisasi lain seperti MUI, dan apakah organisasi-organisasi terlibat itu mempunyai bargaining power terhadap draft-draft dari fatwa MUI tersebut. Terus yang kedua, saya pernah dengar Bapak itu tentang pemblokiran media atau situs itu, ada pejabat kalau nggak salah saya dengar di Warung Daun waktu itu mengatakan kenapa suatu media diblokir atau situs blokir itu karena ada pelaporan dari buzzer atau dari segerombolan orang yang mereka tidak suka. Apabila laporan itu mencapai sekian persen itu langsung diblokir. Apakah seperti itu? Ya itu kalau nggak salah dengar seperti itu. Itu untuk Pak Menteri. Terus untuk MUI yang saya mau tanyakan, berani nggak sih mengeluarkan fatwa tentang kebijakan pejabat publik yang melahirkan ujaran-ujaran kebencian? Kan ujaran kebencian itu pasti ada sumbernya, itu dari kebijakan publik itu yang bisa menimbulkan hal tersebut. Berani nggak? Karena ya kita lihat seperti kasus Ahok, dia melakukan penistaan dan setelah itu muncul di berbagai media sosial banyak banget orang-orang pada ikut-ikutan melakukan penistaan. Dasarnya ya sama, mereka udah mempelajari Al-Quran dan sudah tahu Al-Quran bahwa ini, akhirnya mereka mencaci maki Al-Quran sendiri. Itu yang timbul di banyak media sosial yang saya temukan. Berani nggak mengeluarkan fatwa kebijakan publik gitu. Terus untuk Bapak ini baju putih Bapak, cobalah untuk melihat secara jujur, secara rasional. Jangan mendiskreditkan media yang dianggap abal-abal atau yang dianggap kecil. Banyak di antara mereka itu yang serampangan, yang sesumbar, mendebarkan fitnah, kebohongan, hoax. Tapi banyak juga mereka yang memberikan inspirasi. Justru mereka itu memberikan kejujuran, bicara apa adanya, jujur banget. Karena mereka daripada melihat mainstream yang dianggap ternyata betul, ternyata selama ini kita lihat banyak kecewa terhadap Metro TV yang dulu secara bombardir, secara sporadis melakukan penggiringan opini atau pencitraan. Nah, jadi saya coba lihat secara netral lah, jangan menyalahkan kepada media abal-abal gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Jalal. Kami bukan dari media ataupun pengamat. Kami cuma mahasiswa biasa di Indonesia. Cuma karena tertarik dengan isu dan konten yang dibicarakan, saya kemudian tertarik untuk datang mengikuti diskusi. Kepada Bapak Nukman Lutfi yang sebagai pengamat media sosial tadi mempresentasikan ada sekitar 5 tren penggunaan media sosial, eksistensi, berbisnis, berteman, sampai pada ujungnya berpolitik lah gitu. Kalau menurut saya mungkin bisa dipresentasikan sejauh mana pengguna media sosial Indonesia
yang menggunakan media sosial ini untuk kepentingan politik itu berapa, kepentingan bisnis itu berapa, kemudian untuk kepentingan gerakan sosial itu berapa, sehingga ini akan connect dengan agenda besar yang didorong oleh Kementerian Kominfo, sehingga berapa persentasenya. Nah, itu yang pertama, mungkin bisa dijelaskan persentasenya. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana sih melihat social movement di Indonesia, gerakan sosial baru di Indonesia. Yang kami pahami bahwa gerakan ini sudah terjadi pergeseran. Jadi gerakan masyarakat, mahasiswa ataupun pemerhati terhadap kebijakan pemerintah itu bukan sudah bergeser dari jalanan, tapi udah masuk kepada dunia maya. Nah, ini juga perlu dibikinkan sebuah regulasi terkait persoalan ini, karena untuk membatasi, karena hampir semua orang bisa berpartisipasi aktif dalam ruang media sosial. Bukan saja aktivis, bukan saja pemerhati, tetapi anak SD bahkan orang tua pun udah bisa menyuarakan apa yang menjadi kekecewaan mereka terhadap proses bernegara dan berbangsa. Kemudian untuk yang di MUI, saya kira fatwa ini menurut saya tidak berdampak apa-apa dalam proses secara hukum, tetapi secara moral iya boleh. Karena apa yang kemudian kita gelorakan melalui fatwa MUI ini sebenarnya sudah terakomodir melalui Undang-Undang ITE sebenarnya, sehingga lebih kepada bagaimana penerapan undang-undang ini dikuatkan dengan fatwa yang memang pas dengan sasaran-sasarannya, sehingga menurut saya tadi harus sesuai antara berapa persentase masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial untuk kepentingan politik, kemudian kepentingan berbisnis, kemudian kepentingan hanya untuk eksistensi. Ini untuk memudahkan bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh MUI dengan Kemenkominfo itu bisa berdampak langsung terhadap pengguna media sosial. Kemudian yang untuk di Kementerian Kominfo, yang ini sebenarnya kalau menurut kami adalah bahwa ada fenomena baru. Selain berbicara tentang media sosial, muamalah media sosial ini adalah yang belum habis di Indonesia ini adalah kita berbicara pada konten radikalisme. Nah, ini juga yang perlu mungkin bisa difokuskan karena distribusi gerakan radikalisme di Indonesia ini cukup tinggi. Kemarin kami bikin diskusi di PBHMI, kita membendung laju gerakan radikalisme di media sosial. Ternyata persentase gerakan radikalisme di Indonesia itu cukup tinggi, dan ini sangat berkaitan dengan konten-konten yang anti NKRI. Nah, ini mungkin bisa disinergikan, diformulasikan antara Kementerian Komunikasi dengan MUI, karena ini yang menjadi titik fokusnya ini dengan keluarnya fatwa ini seolah-olah umat Islam begitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yoyong, saya dari The Jakarta Post. Pertanyaan saya ke Pak Niam. Jadi kan saya ucapkan terima kasih banyak udah mengeluarkan fatwa ini gitu. Semoga bisa mengurangi penyebaran hoax ya gitu. Tapi kalau fatwa dikeluarkan, gitu. Dan sebenarnya permasalahan utamanya kemudian adalah seberapa efektif fatwa ini akan mengurangi penyebaran hoax gitu loh. Karena kita tahu bahwa fatwa itu ya sifat dasarnya adalah no binding gitu. Jadi nggak terikat sama sekali gitu loh. Nah, ya banyak yang pasti akan nyuekin gitu loh. Kayak misalnya kaum milenial peduli apa gitu loh mereka dengan fatwa ini gitu loh. Lebih-lebih hukumannya hanyalah hukuman moral gitu. Jadi kayak what gitu.
Jadi pertanyaan saya lebih ke kayak bagaimana fatwa ini, langkah MUI agar supaya fatwa ini bisa binding dengan orang-orang, terutama orang-orang Muslim di Indonesia gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Terus untuk Pak Menteri, Pak Rudiantara, tadi kan dijelaskan bahwa dengan adanya fatwa MUI ini itu diharapkan bisa membantu penyebaran hoax dan lain sebagainya baik dari hulu dan ke hilir. Mungkin bisa dielaborasi Pak, kira-kira fatwa ini gimana caranya untuk kemudian bisa membantu mengurangi penyebaran hoax ini dari hulu ke hilir ini gitu. Terima kasih. Satu lagi untuk Pak Novan ya, sebenarnya sebenarnya kalau konteks Indonesia Pak, itu untuk bisa benar-benar hoax itu bisa diminimalisir, bagaimana caranya? Efektifnya kayak gimana sih konkretnya gitu? Simpel. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mulai dari yang terakhir dulu. Seberapa efektif fatwa ini? Sejarah yang akan menjawab. Tetapi ikhtiar kita harus terus dilakukan dengan seluruh elemen masyarakat yang tadi digambarkan Pak Menteri dan juga Pak Nukman. 5 elemen tadi itu harus bahu-membahu membangun sinergitas, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ini bagian dari permasalahan kita yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Elemen pemerintah, elemen masyarakat, dan ada elemen-elemen strategis di masyarakat. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, kemudian ada media, ada akademisi, ada blogger, ada pelaku usaha, harus bersinergi secara keseluruhan. Akan tetapi kalau ditanya berapa efektif, saya punya 67 grup media sosial dari berbagai latar belakang. Ada kelompok yang concern di masalah politik, ada masalah pendidikan, ada masalah anak, kemudian ada masalah keagamaan. Mulai dari yang datar-datar sampai yang keras-keras. Keras-kerasnya keras kiri dan keras kanan. Tetapi dengan di-launchingnya fatwa hari Senin, itu posting yang keras-keras itu berkurang drastis. Begitu ada yang posting itu, kemudian ngingetin, itu nggak boleh, udah diklarifikasi belum, ada fatwa loh. Artinya dari 67, saya tidak riset, tetapi berdasarkan pengalaman itu berdampak. Persoalan berapa lama ini bisa bertahan, berapa lama ini bisa diingat oleh si pengguna media sosial, ya seharusnya kita terus lakukan sosialisasi. Kalau sholat bukan berarti cukup sekali, tetapi sekalipun sudah ingat, tetapi terus kita terkena kewajiban kan mengulang-ulang. Karena dalam rentang waktu tertentu orang lalai. Inilah pentingnya mengingatkan dan sosialisasi. Kemudian soal sinergi, saya kira ini luar biasa ya. MUI memiliki concern, ini adalah masalah bangsa, pemerintah mendukung. Kementerian, khususnya Menteri Komunikasi Informatika proaktif, bahkan hadir memberikan perspektifnya, memberikan penjelasannya. Setelah fatwa selesai kemudian dibantu sosialisasi, saya kira luar biasa. Presiden di dalam kabinet ini juga mengusung apa yang disebut sebagai revolusi mental. Ini juga menunjukkan relevansi atas kondisi masalah aktual, bahwa ketika kita hendak maju, mindset dan juga mental orang yang harus dibangun. Ini tadi yang saya gambarkan, ada kegagapan budaya tadi itu. Salah satu solusinya adalah dengan merefresh mindset dan juga mentalitas di dalam pemanfaatan media sosial, yang seharusnya perkembangan media sosial ini bisa menjadi salah satu tools untuk percepatan menjadi masyarakat yang civilized. Perolehan informasi menjadi sangat cepat, kemudian konsolidasi juga cepat. Kalau dulu ngundang orang seperti ini kan datengin satu-satu, nyetak undangan macam-macam. Sekarang dengan broadcast sangat cepat, efektif, efisien. Harusnya dengan media sosial ini menjadi lebih cepat kita maju. Nah, mentalitas itu yang perlu
dibangun. Saya kira komitmen soal revolusi mental menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Kemudian ya, tidak semua masalah di medsos itu bisa dijangkau dan teratur, ya, diatur di dalam undang-undang. Sehingga nggak bisa juga kita hanya berpaku ngandalin penyelesaian yang bersifat legal formal. Perlu kearifan yang sudah ada legal formalnya aja di dalam aturan hukum, sebenarnya didorong penyelesaian secara di luar hukum, yaitu penyelesaian kekeluargaan. Bahkan kalau ada konflik hukum, undang-undang sistem peradilan pidana anak, kebetulan saya aktif di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penyelesaian sekalipun ada masalah hukum yang ada delik hukumnya, itu aja didorong untuk menyelesaikan kekeluargaan dulu. Artinya apa sebenarnya? Bisa jadi itu masalah hukum terjadi, tetapi jangan kemudian bertumpu penyelesaiannya di aparat kepolisian, penyelesaiannya diblokir dan lain sebagainya. Nah, fatwa ini menjadi salah satu ikhtiar untuk membangun keadaban dengan menyelesaikan masalah yang dari porosnya atau dari hulunya. Kemudian berani nggak? Ya, penerbitan fatwa ini bukan persoalan berani atau tidak berani sebenarnya. Ini persoalan urgensi, kemudian persoalan adilah, dan juga persoalan kemendesakan terkait dengan masalah-masalah aktual yang butuh dijawab di tengah masyarakat. Bahwa kemudian fatwa A, khususnya medsos ini, kemudian dianggap menguntungkan, kemudian muncul puja-puji, bukan itu juga yang dituju. Ada juga orang yang kemudian merasa terugikan dengan fatwa, yang lain kemudian caci maki. Nah, itu juga tidak menyurutkan kita di dalam penerbitan fatwa. Artinya, basis konsideransi di dalam penetapan fatwa itu adalah pada asas penjawaban atas masalah-masalah keagamaan yang berelasi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.